Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, di mana pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, berkumpul di hari yang mulia, di mana doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini, Allah kabulkan segala cita-cita dan keinginan kita. Salawat bering salam semoga tercurah limpahkan kepangkuan baginda tercinta hakim termulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kunci untuk memasuki surga adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya untaian syair yang pernah diungkapkan oleh seorang pujangga Arab. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, bal huwa yaqutu wa laysa kal hajari. Muhammad itu manusia, bukan manusia biasa, bagai batu permata, bukan bagai batu bata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu manusia biasa seperti kita, suka makan, minum, tidur dan lain sebagainya, tetapi dia adalah manusia istimewa yang Allah jadikan sebagai figur atau model bagi kehidupan manusia. Karena Nabi mempunyai kepribadian yang lengkap dan akhlak yang sempurna, baik sebagai presiden pemimpin negara, sebagai rasul pembimbing umat, sebagai guru mengajar di masjid, sebagai muballigh yang berdakwah ke tengah masyarakat. Pokoknya semua tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari
terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik yang harus kita ikuti dan kita teladani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlaknya yang mulia Rasulullah mampu menguasai dunia, menjadi pemimpin seluruh makhluk yang dihormati dan dikagumi, dari mulai rakyat jelata yang hidup sengsara dan menderita sampai kepada raja-raja dan kaisar yang bergelimang harta dan wanita. Maka alangkah ironisnya jika seorang muslim yang mengaku umat Rasul tetapi tidak mencontoh akhlak Rasulullah. Orang lebih suka mencontoh akhlak bintang film, artis, penyanyi. Orang lebih cinta mencontoh akhlak orang barat, Yahudi dan Nasrani, yang jelas-jelas menghancurkan akhlak umat Islam sendiri, daripada mencontoh akhlak Islam, akhlak Rasulullah yang mulia dan agung. Mungkin karena malu, gengsi, dia rela menukar imannya dengan budaya dan akhlak kafir. Na'udzubillah. Baiklah hadirin, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk mengkaji bagaimana akhlak Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi terkandung 4 contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ikuti. Yang pertama, Rasul itu bicaranya lemah lembut, kata-katanya sopan dan ramah, tidak kasar, kotor, keras dan arogan. Sebagaimana Abdullah bin Umar dalam tafsir Ibnu Katsir menggambarkan akhlak Rasulullah, innahu laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq. Sesungguhnya Rasul itu tidak kasar ucapannya, tidak keras hatinya, dan tidak berteriak di tengah pasar. Yang kedua hadirin, Rasul itu pemaaf, fa'fu anhum, atau suka memaafkan orang lain jika orang lain bersalah, dan suka minta maaf jika Rasul yang bersalah. Pada diri Rasul tak ada rasa dendam, iri, hasud dan dengki. Bahkan menurut Ismail Ibnu Katsir mengenai ayat ini berkata bahwa Rasul itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkannya dan menjabat tangannya. Dikatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang saya nukil dalam kitab Min Akhlaqin Nabi karya Syekh Ahmad Muhammad Haufi. Ketika Rasul
Selesai sholat duhur, Rasul duduk di bawah pohon kurma. Tiba-tiba datang seorang kafir bernama Da'sur, menghunus pedang mau membunuh Nabi. "Hai Muhammad," kata Da'sur, "kemarin kamu banyak sahabat, pantas kalau kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau ku tebas lehermu, siapa yang akan menolongmu?" Dengan tenang Rasul menjawab, "Allah yang akan menolongku." Mendengar lafaz Allah, Da'sur gemetar, pedangnya terlempar, keringat bercucuran, dia ketakutan. Rasul mengambil pedang dan berkata, "Kalau aku sekarang yang menebas lehermu, siapa yang akan menolongmu?" Da'sur berkata, "Tidak ada ya Rasul, kecuali engkau memaafkan aku ya Rasul." Kemudian Rasul memaafkannya dan membiarkannya pulang kampung. Sampai di kampung hadirin, Da'sur mengajak kaumnya masuk Islam. Subhanallah, alangkah mulianya akhlak Rasul kepada musuh yang jelas mau membunuhnya. Rasul tidak balas dendam, tetapi memaafkannya. Beda dengan kita, kalau ada yang mau menyakiti kita, pasti tidak akan memaafkannya dan terus balas dendam. Terkadang keluarga dan anak istrinya dibawa-bawa sampai 7 turunan. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasul yang ketiga adalah Rasul itu demokratis. Wasyawirhum fil amr, suka bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain dan tidak apatis, anarkis, apalagi merasa pendapatnya paling benar. Seperti bermusyawarah dalam masalah perang, politik. Jika sudah disetujui, kemudian Rasul bertekad bulat untuk melaksanakannya. Maka timbullah akhlak Rasul yang keempat. Hadirin, Rasul itu suka bertawakal. Fatawakkal 'alallah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Baik atau buruk hasilnya harus diterima dengan lapang dada. Jangan merasa bangga dan putus asa. Jika baik harus bersyukur, dan jika buruk harus bersabar. Mudah-mudahan akhlak Rasul yang 4 tadi bisa kita ikuti, di mana kita harus bisa berbicara lemah lembut, selalu memaafkan kesalahan orang lain, menjadi orang yang demokratis, dan yang keempat menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita tutup di penghujung khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala doa, cita-cita, keinginan kita Allah kabulkan. Segala harapan, segala dosa Allah hapus. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah.
Ampuni segala kesalahan kami ya Allah, terutama dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan keturunan kami, keluarga kami, keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang Allah berikan keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan segala cita-cita kami, harapan kami, tujuan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua orang-orang yang takwa kepadamu ya Allah, yang Engkau tempatkan di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.